Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ibadah yang wajib bagi seorang muslim kerjakan. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama sekali akan dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun, jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu, perlu kita total dalam melaksanakan salat agar pahala menjadi sempurna, baik saat salat wajib maupun saat salat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat salat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara saat ke kondangan berpakaian rapi. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 7 kesalahan memakai pakaian yang perlu dihindari oleh seorang muslim. Yang pertama adalah kemeja atau pakaian pendek, sehingga tersingkap sewaktu salat. Tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja ataupun pakaian pendek ketika salat. Pada saat ruku maupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan yang seperti ini, karena terbukanya aurat pada kondisi seperti ini bisa mengakibatkan salat menjadi batal, dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir ataupun barat. Lalu yang kedua adalah busana yang penuh dengan gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan khamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan salat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jaham Ibnu Qaifah dengan khamisah ini dan bawalah kepadanya ambijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika salat." Memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat untuk tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku, karena sedang salatnya bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat. Lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat salat, dalam menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai salat." Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, dan Ibnu Majah. Lalu yang keempat adalah salat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang dimaksud kata al-masjid di dalam ayat ini adalah salat dalam sebuah hadis, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata,
Seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ia bertanya kepada beliau mengenai salat dengan hanya mengenakan sepotong baju saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab At-Tabhih, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan salat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Yang kelima adalah sarung ataupun celana yang melewati mata kaki bagi laki-laki dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya. Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu salat, tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang lelaki yang isbal atau sarung ataupun celananya menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Nasai. Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih. Menurut kriteria Imam Muslim, adapun mengenai salat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap salahnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun, ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang salat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Lalu yang keenam adalah baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya pada malam hari, lalu dia salat malam bersamanya, sedang waktu itu dia hanya menyelimuti pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung ataupun ikatan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kain luas, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitabnya yaitu kitab berkata, jika orang salat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah salatnya. Syekh Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah yang pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena ketidakpahaman umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Lalu musibah yang kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun, seorang hamba yang sedang melakukan salat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam masalah busana ini terlihat jelas dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 31. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketiga, dia mengenakan celana yang ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat. Kemudian yang ketujuh adalah kedua bahunya terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu dari kalian tidak boleh salat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutup sedikit pun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Itulah 7 larangan pakaian yang tidak boleh dipakai dalam sholat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.